Selamat malam, selamat sore, selamat siang, ataupun selamat pagi kepada siapapun Anda, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Andrija Pratama sebagai moderator acara Fenomeno Show. Sebuah podcast terkini untuk bisa mengangkat sebuah ataupun banyak-banyak fokus kajian mengenai intoleransi yang nyatanya masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini ataupun dalam podcast kali ini, saya tidak sendiri, adapun saya ditemani oleh kelompok 6 fenomenologi agama dengan tujuan ataupun dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fenomenologi Wilfriedus Dimitrius Siga, yang dimana anggota kelompok ataupun narasumber yang nanti akan menyampaikan materi masing-masing adalah Syakirah Lalita Dimelia atas dengan NPM 6091901039. Adapun saya sendiri Muhammad Ramdan 01 dengan NPM 6091901267, Antonius Christian Cahyadi 6092001128, Alneta 6092001244, Amalia Sadilah dengan NPM 6092001307. Adapun tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah pentingnya pendekatan fenomenologis dalam menjunjung tinggi toleransi demi terciptanya keteraturan sosial antar umat beragama di Indonesia. Adapun studi kasus yang akan kita bawa adalah aksi toleransi dari Koalisi Lintas Iman dan HAM terhadap kondisi intoleransi yang dirasakan jemaah GKI Yasmin. Adapun sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang atas kasus yang terjadi ataupun yang dirasakan oleh para jemaah GKI Yasmin. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan suku, ras, agama, dan juga budaya. Agama kemudian menjadi sebuah ataupun salah satu indikator penting untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa kita adalah negara yang kaya. Heterogenitas agama menunjukkan bahwasanya akan tercipta berbagai sudut pandang dan juga pemahaman yang berbeda-beda. Namun di samping itu, sebagai suatu bangsa yang sama, bangsa Indonesia, kita harus saling berpangku tangan untuk bisa menerima dan juga meninggikan asas toleransi dalam melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Namun di samping itu, nyatanya kasus intoleransi masih sangat marak ditemui ataupun dijumpai sebagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Walaupun hal ini masih sering terjadi, nyatanya pun aksi ataupun langkah yang diupayakan oleh pemerintah dinilai masih minim dan belum terfokuskan kepada arah sana. Dalam proses penanganannya pun, pemerintah masih belum bisa memberikan jalan keluar solutif yang bersifat tanpa pandang bulu demi mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus intoleransi yang dirasakan oleh para jemaah GKI Yasmin ini sendiri. Sebagaimana yang Anda tahu ataupun kita tahu bersama, kemelut berkepanjangan ini sudah terjadi setidaknya 15 tahun ke belakang. Polemik ini diawali ataupun dilatar belakangi oleh penolakan warga pada awalnya terkait aktivitas peribadahan para jemaah tersebut yang dinilai mengganggu ketentraman lingkungan. Sebagai bentuk tanda tidak terima, para jemaah GKI Yasmin kemudian menginisiasi ataupun melakukan gerakan ataupun melakukan upaya demi memenuhi hak asasi mereka dalam melakukan kegiatan ibadah ini. Dimulai dari kemudian melakukan jalur negosiasi sampai kemudian menyampaikan ataupun melaporkan kondisi berikut kepada pemerintah Wali Kota Bogor selaku pihak otoritas setempat. Adapun dalam prosesnya, nyatanya mereka masih merasakan ketidaknyamanan ataupun minimnya perlindungan terhadap aktivitas kegiatan beribadah mereka. Sebagaimana kita tahu, pada tahun 2012 silam, misa Natal yang dilakukan oleh para jemaah GKI Yasmin sempat diawasi oleh para oknum berjubah. Dan datang dari mana, atas tujuan apa, dan berbekal apa yang ada di dalam otak mereka untuk datang pada kegiatan tersebut. Selain daripada itu juga masih banyak kegiatan peribadahan jemaah GKI Yasmin yang masih terkungkung di bawah kontrol ataupun di bawah gerak-gerik oknum pemerintah.
Semata-mata memang iya untuk melindungi, tapi sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya ketika dalam melakukan kegiatan peribadahan, apabila kita kemudian diawasi oleh seseorang, tentunya kebebasan dalam mengutamakan esensi ibadah tersebut sedikit banyaknya akan tergerus ataupun terkikis. Yang dimana kita juga tahu dalam melakukan kegiatan ibadah ataupun kegiatan religius adalah hak asasi manusia bagi setiap individu dimanapun berada dari dia lahir sampai kemudian dia menutup mata. Makalah ini ataupun sumber 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 formal yang sudah kita lakukan atau sudah kita teliti melalui kelompok akan memaparkan kronologi pada awalnya mengenai kasus intoleransi terjadi kepada para jamaah GKI Yasmin tersebut. Selain daripada itu, untuk mendukung argumentasi melihat peranan dari kelompok lintas agama dan juga dan HAM dan sebagainya, itu ditujukan untuk melihat bentuk dan tingkatan toleransi antar umat beragama, serta pencerminan esensi menjadi manusia yang seutuhnya peka terhadap permasalahan sosial. Dengan rangkulan tangan yang diberikan, kami asumsikan bahwasanya dalam makalah yang sudah kami buat, bahwasanya presensi tersebut memang sudah menunjukkan sifat toleransi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sebuah dinamika masyarakat. Di samping itu pun, para koalisi sudah memberikan bantuan moral maupun moral yang memadai oleh sesama bangsa, yaitu para jemaah GKI Yasmin, walaupun mereka memiliki diversitas ataupun heterogenitas agama di antara satu sama lain. Adapun seperti itu, latar belakang yang bisa saya sampaikan. Untuk kemudian kita bisa sama-sama mempunyai framework yang sama nih mengenai kasus ini. Lalu merujuk, mungkin kita bisa lanjutkan kepada bagian rumusan masalah. Berdasarkan apa yang sudah saya paparkan di atas, latar belakang yang kemudian kita bisa konklusikan bersama, bahwasanya para jemaah GKI Yasmin masih belum bisa mendapatkan haknya secara utuh. Walaupun proses penanganan pun sudah berlangsung selama belasan tahun, kita masih belum bisa menghasilkan output yang memang bisa diterima secara lapang dada oleh para jemaah GKI Yasmin itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut akan merujuk pada peran pendekatan sosial guna menciptakan keteraturan sosial yang produktif di tengah puspa warna agama, serta sudut pandang terkait studi kasus GKI Yasmin. Sehingga pertanyaan penelitian yang kami ajukan pada makalah berikut adalah bagaimana pendekatan fenomenologis mempengaruhi keteraturan sosial antar umat beragama dalam kasus GKI Yasmin Bogor. Adapun di samping itu kita juga mengelaborasikan ataupun kita membawakan kontribusi dari peranan koalisi lintas agama dan juga HAM sebagai pihak lain yang membantu para jemaah GKI Yasmin dalam memenuhi haknya. Oke, kurang lebih sekian nih yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dan juga rumusan masalah. Maka sekarang saya ingin coba untuk melimpah luahkan kendali nih. Ruang kendali saya berikan kepada gimana dulu kabarnya? Boleh tanya dulu. Apakah sehat? Baik-baik? Baik, oke, alhamdulillah, semoga bisa selalu seperti itu ya, saya kira, dan juga keluarga dan dimanapun dan kapanpun berada. Oke, dengar-dengar kayaknya Mbak Syakira ini akan membahas mengenai landasan teori yang dimana akan memaparkan lebih lanjut mengenai fenomenologi sosial, betul? Ya, betul. Jadi untuk mengkaji kasus ini lebih dalam lagi, kita itu sebenarnya menggunakan 3 konsep teori. Salah satunya adalah konsep fenomenologi sosial ini. Jadi pada dasarnya fenomenologi itu adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai sesuatu yang tampak, atau bisa dikatakan sebuah pendekatan filsafat yang tidak terpisahkan dengan peristiwa yang disadari oleh manusia. Ada juga beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan, salah satunya adalah Brouwer. Ia berpendapat bahwa fenomenologi itu merupakan sebuah metode pemikiran. Fenomenologi juga berupaya untuk mengemukakan makna dari pengalaman seseorang yang kemudian akan bergantung kepada bagaimana orang tersebut membentuk persepsinya. Menurut Brouwer ini, fenomena adalah sebuah aktivitas mengenai bagaimana manusia mengambil makna dari peristiwa yang terjadi. Jadi konsep fenomenologi ini juga memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan sosial. Konsep ini juga dikembangkan oleh Alfred Schatz yang meletakkan fokus kepada perkembangan fenomenologi sebagai alat untuk menganalisa peristiwa sosial. Alfred Schatz ini juga lebih fokus
ke mengkaji bagaimana manusia bermasyarakat gitu. Dan konsep ini juga sebenarnya penting banget untuk digunakan pada sebuah penelitian sosial karena dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sosial ini kita dapat memahami perilaku, tindakan, dan juga pemikiran manusia dalam masyarakat sebagai aktor yang melakukan pemaknaan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Rafli. Penjelasannya sangat komprehensif, saudari Syakira. Nah, saya langsung bisa mendapatkan perspektif yang jelas mengenai hal ini. Berarti dengan fenomenologi sosial ini bisa dijadikan sebagai teori karena dalam melakukan penelitian ya. Karena dengan upaya melihat fenomena, dalam melihat sebuah situasi, kemudian dipartisipasikan ataupun dikaitkan dengan bagaimana individu sebagai salah satu komponen dalam tatanan sosial bisa melihat ataupun menetapkan perspektif. Sehingga perspektif itulah yang kemudian dibawa sebagai cara kita dalam menganalisis, dalam melihat kondisi, dalam melihat bagaimana situasi yang terjadi terhadap para pihak yang memang terkait ataupun memiliki ketersinggungan dengan kasus yang terjadi. Kurang lebih seperti itu ya, Saudari Syakira. Ya, benar sekali. Oke, luar biasa, super sekali. Terima kasih atas pemaparan yang sangat komprehensif. Bisa berlanjut. Saya dengar-dengar untuk 2 teori berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Erlan. Betul demikian? Ya, betul sekali, Saudara Rafli. Oke, baik. So, the stage is yours. Silakan, Saudara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada 2 landasan teori lainnya, yaitu teori masyarakat madani dan teori keteraturan sosial. Saya akan mulai dari teori masyarakat madani. Menurut Ubaidillah dan Abdul Razak dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, teori masyarakat madani adalah sebuah sistem tatanan sosial yang tumbuh berlandaskan prinsip nilai moral yang menjamin adanya keseimbangan antara kebebasan seorang individu dengan kestabilan masyarakat. Adapun ciri-ciri utama dari masyarakat madani adalah keberagaman budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling menghargai dan menghormati. Kurang lebih itu untuk pengertiannya di teori yang pertama. Oke, pengertian. Masyarakat madani. Oke, saya kemudian bisa memaknai ataupun memahami secara definisional. Tapi nggak cukup sampai di situ kayaknya, Saudara Erlan. Saya pengen tahu nih lebih lanjut, ciri khasnya atau karakteristik si masyarakat madani itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi dalam karakteristik masyarakat madani ini seperti yang dilansir dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani dari Heri Herdiwanto, ada beberapa karakteristik nih. Yang pertama adalah free public sphere, yang berarti ruang publik sebagai sarana untuk bebas dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua itu demokratis. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi sosial dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah toleran, yang berarti sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Terus yang keempat adalah pluralisme, yang erat juga dengan sikap toleransi, yaitu paham menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Terus yang terakhir adalah keadilan sosial, yang berarti keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara. Oke. Ada 5 komponen dan menurut saya 5-5-nya itu merupakan poin penting ataupun semua hal yang menjadi tolak ukur serta indikator melihat keadaan manusia yang sejatinya manusia dalam melihat ataupun dalam menempatkan diri sebagai komponen sosial sekaligus juga dalam melihat atau menempatkan sifat toleransi sebagai tonggak utama nih, sebagai fundamen dalam melakukan dinamika pada tatanan sosial secara keseluruhan. Seperti itu ya, Saudara Erlan? Betul sekali. Ya, teori Oke. ini kalau secara singkatnya yang menitik beratkan pada nilai toleransi tersebut. Oke, baik. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mengenai si landasan teorinya? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang terakhir, yaitu keteraturan sosial. Jadi, keteraturan sosial ini identik dengan kondisi sosial masyarakat yang stabil, hubungan yang terjalin antara
keteraturan sosial adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib dari perilaku yang dapat menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka dibentuk nilai dan norma yang bertujuan untuk mengawasi perilaku masyarakat. Itu untuk definisi teori tersebut. Oke, kurang lebih saya sudah menangkap ya, sudah jelas mengenai apa yang disampaikan. Si keteraturan sosial langsung tergambar di pikiran saya, di benak saya, bahwasanya memang seperti apa yang saudara sampaikan. Tapi ada dua pertanyaan yang sebetulnya betul-betul ingin saya tindak lanjuti lebih lanjut agar kita mempunyai satu framework yang sama nih mengenai si keteraturan sosial. Tadi Anda sebutkan mengenai nilai dan norma. Boleh tolong spesifikasikan definisi yang Anda maksud itu seperti apa dalam melihat dua poin tersebut? Silakan. Oke, baik. Jadi nilai dan norma yang dimaksud ini, saya mulai dengan nilai dulu ya. Jadi nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap benar dan penting oleh masyarakat, dengan kata lain dapat disebut sebagai prinsip atau perubahan hidup. Namun nilai yang dianut oleh seseorang ini dapat berbeda dengan orang lain karena bersifat relatif. Sebagai contohnya, misalkan kita menganggap suatu benda itu bernilai, belum tentu menurut orang lain sama. Gitu. Terus untuk norma sendiri norma adalah aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah ataupun larangan. Jadi bagi setiap pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, norma juga ada beberapa jenis. Jadi ada yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, baik. Saya bisa melihat sebuah keterikatan ataupun korelasi yang sangat jelas. Kenapa Anda membawakan teori keteraturan sosial dalam melihat kasus studi kasus GK Yasmin? Karena dalam pandangannya, nilai dan norma adalah dua hal yang memang harus berjalan seiringan. Karena dengan penciptaan nilai, kemudian juga akan menginisiasi sebuah norma untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengontrol dan juga mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh setiap individu. Jadi melihat GKI Yasmin nih, berarti studi kasusnya, nilai toleransi adalah sesuatu hal yang dipegang kuku ya, menjadi sesuatu hal yang memang dijadikan sebagai fundamen bersama. Ini loh nilai yang kita pakai dalam melihat perbedaan yang ada. Ini loh nilai yang kita gembor-gemborkan ataupun kita gaungkan secara luar biasa dalam menumpas kekejian ataupun kezoliman dalam melihat perbedaan agama. Karena agama dan juga pelaksanaan ibadah dan dalam rangka memeluk agama apapun itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu-gugat ataupun dicederai oleh pihak manapun. Dan mengenai hal tersebut, norma kemudian hadir. Norma ditujukan untuk menjadi pengawasan lebih lanjut. Jadi melihat nilai tersebut, norma pada kasus ini diasumsikan sebagai mereka yang berada di balik meja hijau dan juga pemerintah setempat sebagai otoritas yang memang mempunyai kapabilitas dan legitimasi. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Erlan? Ya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan. Mungkin kita bisa langsung nih beranjak kepada bagian yang memang secara spesifik menguak dan juga secara spesifik menggodok habis. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Metode penelitiannya apa yang mereka lakukan sehingga bisa menciptakan analisis data yang sudah diasumsikan relevan dalam menggambarkan kondisi intoleransi yang dirasakan oleh para jemaah GKI Yasmin. Di samping mereka pun akan menjelaskan soal esensi dan nilai dari presensi koalisi lintas HAM dan koalisi lintas agama sebagai pihak yang membantu dan menyertai para jemaah GKI Yasmin dalam memenuhi haknya. Oke, sekarang kita sudah terhubung ya dengan Saudari Alnita dan juga Saudari Amalia. Namun dalam pembahasannya terlebih di bagian metode penelitian dan analisis data akan dimulai terlebih dahulu dengan bagian metode penelitian yang akan disampaikan oleh siapa? Mungkin bisa langsung on mic. Oleh Amalia. Oke, dengan Saudari Amalia. Oke, Saudari Amalia akan menjelaskan mengenai hal tersebut ya. Oke, silakan. The stage is yours. Silakan sampaikan apa sih metode penelitian yang kemudian Anda tetapkan. Oke, jadi metode penelitian yang bakal kita gunain itu menggunakan metode kualitatif, di mana menurut
Creswell, metode penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Nah, jenis penelitian kualitatif ini merupakan studi kasus yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi yang lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan pada waktu yang ditentukan. Jenis penelitian pada studi kasus ini sesuai dengan metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian kita kali ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pendekatan fenomenologis mempengaruhi keteraturan sosial antar umat beragama dalam kasus GKI Yasmin. Seperti yang kita tahu, kalau tema studi kasus ini membahas mengenai pembangunan rumah ibadah yang berada di rumah ibadah GKI Yasmin yang sudah dijelaskan sebelumnya ya tadi, bahwa pembangunan ini mendapatkan penolakan atas dasar intoleransi dari masyarakat setempat Kota Bogor, di mana menurut sedikit cerita aja kalau si masalah ini tuh sebenarnya udah ditangani oleh pihak pemerintah Kota Bogor dan beberapa organisasi masyarakat. Namun, keputusan yang dijadikan resolusi masalah ini tuh masih tetap bersifat konfliktual dan berlanjut ya hingga 15 tahun lamanya itu kan berpolemik. Nah, Bima Arya selaku Wali Kota Bogor berencana merelokasi GKI Yasmin Bogor yang sebelumnya berada di Jalan KH Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Kota Bogor dipindahkan ke daerah Kelurahan Cilendek Barat Bogor. Namun relokasi tersebut kan mendapat penolakan dari pengurus GKI Yasmin dengan alasan bahwa pembangunan GKI Yasmin sebelumnya merupakan pembangunan yang sah secara hukum berdasarkan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 127 per tanggal 9 Desember 2010. Namun hal tersebut tuh masih diabaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga GKI Yasmin masih disegel secara ilegal sesuai dengan kemauan pihak kelompok intoleran. Tapi meskipun begitu, jemaat GKI Yasmin itu sebagai pihak korban mendapat dukungan dari koalisi Lintas Iman dan HAM untuk tidak dipecah belah agar dapat terus menjalankan ibadahnya secara aman dan nyaman. Koalisi Lintas Iman dan HAM mendukung berdirinya GKI Yasmin dan koalisi tersebut terdiri atas Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, serta Institut Human Rights Working Group LBH Jakarta dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hal yang dilakukan organisasi ini dalam mendukung aksi GKI Yasmin itu kan merupakan suatu hal yang bisa dibilang sebagai bentuk toleransi mereka untuk membantu GKI Yasmin yang mendapatkan perlakuan intoleransi dari warga sekitar. Sehingga hal ini merupakan salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif ini agar kita dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang merupakan suatu yang sulit dipahami. Ditambah penelitian yang kami jalani juga akan mendasarkan penelitian ini mengenai teori sosial dalam studi fenomenologis. Gitu untuk penelitian. Oke, baik. Sebuah pemaparan yang saya bisa asumsikan sangat komprehensif juga dalam kemudian mengaitkan studi kasus yang dibawa dan juga mengapa menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka kalau misalkan bisa saya singgung kembali ya, Saudari Amalia, bahwasanya dengan keyakinan kelompok Anda, ya kelompok kami dalam menggunakan si metode kualitatif, karena dengan metode kualitatif bisa lebih menguak sesuatu fenomena berdasarkan data-data yang tidak berbentuk nominal atau tidak berbentuk angka, semata-mata untuk bisa menguatkan argumentasi dan juga bisa menciptakan sebuah perspektif yang relevan berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita kaji ataupun sudah kita temui. Kalau singkat ceritanya seperti itu. Dan dalam kondisi ini berarti kita merasa yakin dengan menggunakan metode kualitatif bisa menjelaskan kontribusi ataupun peranan yang diberikan oleh para koalisi Lintas Iman, HAM, dan yang lainnya itu terhadap upaya membantu
para jemaah GKI Yasmin dalam mengedepankan ataupun memenuhi haknya sebagai sebuah ya kelompok masyarakat Indonesia yang juga punya haknya sendiri-sendiri dan dia harus berjuang untuk hal itu. Kurang lebih sekian Betul ya? banget. Betul. Ya. Oke, sip. Mantap. Untuk pemaparannya, kita berlanjut nih. Kita bisa berlanjut sekarang ke bagian analisis data. Jujur, saya pribadi betul-betul suka mengenai bagaimana kita menganalisis data. Karena dengan melihat suatu informasi, kita dituntut untuk tidak mentah. Betul seperti itu ya. Kita dituntut untuk tidak mementah, dituntut untuk kemudian bisa mengelaborasi. Oke, dengan sebuah sumber ini, dengan sumber yang lainnya, kita buat triangulasi data dan melihat bagaimana kevalidasian terhadap sumber yang sudah kita temui. Maka saya betul-betul tidak sabar nih sebetulnya. Saya tidak sabar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh saudari Alneta. Mungkin saudari Alneta, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Iya, udah terdengar kok. Oke, baik, luar biasa. Apabila memang sudah bisa untuk menyampaikan materi ataupun pembahasan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih sebelumnya moderator udah mempersilahkan saya untuk jadi pembicara di analisis data ini ya. Jadi poin dari analisis data yang akan kita sampaikan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pemerintah kota setempat, yaitu Kota Bogor, dalam menyelesaikan kasus pembangunan GKI Yasmin ini. Terus yang analisis kedua adalah gimana peran-peran dari Koalisi Lintas Iman dan HAM. Jadi untuk analisis data yang pertama, seperti yang udah dijelasin sama Amalia tadi, sebenarnya kan GKI Yasmin itu udah punya hak untuk mendirikan bangunan gerejanya karena keputusan Mahkamah Agung yang udah dinyatakan sah secara hukum. Namun entah kenapa Wali Kota Bogor atau Bima Arya ini mengeluarkan pencabutan keputusan tentang yang izin mendirikan bangunan tadi. Nah, pencabutan keputusan ini tuh dilandasi karena alasan katanya ada penolakan dari warga karena kasus pidana pemalsuan persetujuan warga. Nah, jadi pemerintah Kota Bogor ini menawarkan solusi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI atau BPMS GKI untuk merelokasi kembali GKI Yasmin dengan cara menghibahkan lahan untuk pembangunan ibadah baru di tempat yang baru juga. Nah, pemberian lahan hibah ini tuh dianggap sebagai solusi polemik tentang GKI Yasmin ini. Tapi kalau kita lihat kembali ya, relokasi yang dilakukan pemerintah Kota Bogor ini tuh jadi contoh buruk atas penyelesaian kasus intoleran karena tuh nggak ada karena nggak ada konsensus dari masyarakat dan GKI Yasminnya. Nah, kenapa? Karena pemerintah Kota Bogor ini kelihatan banget cenderung meminggirkan kelompok yang minoritas. Terus bahan analisis kedua adalah mengenai kritik dari pihak yang mendampingi dan mendukung pembangunan GKI Yasmin, yaitu pihak Koalisi Lintas Iman dan HAM. Jadi keputusan pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi GKI Yasmin itu kan dibilangnya keputusan terbaik, tapi masih dipandang oleh pihak-pihak yang mendukung GKI Yasmin ini, mereka memandang keputusan itu masih sangat tidak ideal. Jadi kritik pertama yang dikemukakan secara publik itu datang dari Wakil Ketua Badan Pengurus Setara yang menilai bahwa relokasi ini tuh merupakan suatu paksaan pada korban supaya nggak ada gangguan keamanan dan stabilitas sosial di daerah pembangunan GKI Yasmin itu. Jadi kenapa dikritik? Karena pertama Wali Kota Bogor atau Pak Bima Arya itu udah melawan keputusan Mahkamah Agung dan Ombudsman mengenai pembangunan GKI Yasmin, dan hal ini tuh nggak terjadi sekali, jadi udah pernah terjadi juga di rapat Muspida Bogor tahun 2011. Nah, terus keputusan Wali Kota Bogor itu dianggap sebagai pemecah belahan jemaat GKI Yasmin dan merupakan intervensi terhadap GKI Yasmin untuk merusak kesatuan mereka, seperti itu. Terus Pak Bonar juga terus mendesak pelaksanaan keputusan Mahkamah Agung dalam membangun GKI Yasmin di tempat yang utama, yaitu di Taman Yasmin, karena secara hukum itu tanah di sana punya Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat
yang mana badan pekerja tersebut tuh udah setuju gitu untuk melaksanakan pembangunan GKI Yasmin tanpa perelokasian. Nah, jadi berdasarkan dua analisis di atas, kita bisa sambungin ke teori dalam pendekatan fenomenologis ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan teori dalam masyarakat madani, itu tuh kan kelihatan banget cerminan dari free public sphere-nya dengan adanya upaya dari partisipasi nyata yang dilakukan sama koalisi lintas iman dan HAM. Jadi mereka itu ormas untuk ormas sebagai memberi dukungan kepada GKI Yasmin untuk tetap memperjuangkan haknya sebagai manusia beragama untuk membangun rumah ibadah dan menjalankan ibadah mereka gitu. Dan organisasi masyarakat tersebut juga udah menjunjung tinggi toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atas tatanan sosial yang teratur seperti itu. Nah, hal ini juga nanti kita bisa sambungin lagi ke teori keteraturan sosial yang mana akan tercapai karena tindakan-tindakan dari organisasi masyarakat tersebut yang sangat mendukung tingginya toleransi dalam kasus GKI Yasmin ini. Nah, selanjutnya tadi juga udah sempat dibahas tentang teori fenomenologi sosial. Jadi menurut Alfred Schatz itu konsep fenomenologi kan punya kaitan yang besar dengan pendekatan sosial. Karena apa? Karena pendekatan fenomenologi itu merupakan alat untuk menganalisa segala peristiwa atau fenomena sosial. Nah, jadi teori sosial dalam pendekatan fenomenologis yang tadi dijelasin itu punya hubungan yang erat banget sama keteraturan sosial antar umat beragama dalam studi kasus GKI Yasmin ini. Sebenarnya hal ini tuh bisa dilihat juga dari korelasi antara teori-teori yang udah disampaikan tadi dengan studi kasus yang dipilih sebagai objek penelitian. Sempat juga bahas keteraturan sosial ya. Jadi maksud keteraturan sosial itu dengan hubungan sosial yang harmonis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi kesimpulannya pendekatan-pendekatan fenomenologis itu nantinya tuh dapat memunculkan sikap toleransi yang merupakan dasar untuk menumbuhkan sikap tak saling menghormati dan menghargai antar kelompok maupun individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya, kayak gitu. Oh, oke. Ini penjelasan yang sangat komprehensif, sangat jelas, dan memang sangat mengedepankan bagaimana kita bisa menganalisis sebuah kasus berdasarkan data yang kita punya. Sebelumnya terima kasih banyak atas apa yang disampaikan, Saudari Alneta. Mungkin saya ingin memberikan beberapa tanggapan ya mengenai apa yang disampaikan. Berarti bisa dibilang melalui analisis data yang sudah kelompok lakukan, melihat partisipasi ataupun kontribusi dan juga aksi yang diberikan oleh pemerintah setempat, atau bisa kita langsung secara spesifik ya kepada Wali Kota Bogor, dinilai masih belum bisa memberikan solusi yang efektif. Dinilai masih belum bisa memberikan win-win solution bagi setiap pihak yang merasa tersinggung, terlebih bagi jemaah GKI Yasmin. Di saat mereka merasakan lamanya berada di bawah tekanan intoleransi, nyatanya solusi yang diberikan oleh pemerintah tidak menghasilkan sesuatu yang impactful demi memenuhi hak mereka dalam melakukan ataupun secara bebas, secara merdeka melakukan kegiatan ibadah. Berarti memang analisis datanya berujar seperti itu, maka bisa dikonklusikan bahwa sampai sekarang pun masih belum bisa ditemui solusi yang betul-betul aplikatif selain pemberian lahan sebagai hibah bagi para jemaah GKI Yasmin itu sendiri ya, Saudari Alneta? Ya, betul banget. Oke. Sedikit sesuatu yang sangat dimiriskan ya, sesuatu yang sangat miris bagi keadaan bangsa Indonesia yang memang sejatinya kita berbeda-beda. Tapi berbeda itu, karena perbedaan itulah yang membuat kita kaya. Di samping itu pun nyatanya para koalisi, lintas agama, HAM, ataupun organisasi lainnya yang dimana di bagian analisis data disebutkan mengenai ataupun upaya yang dilakukan oleh
wakil ketua Badan Pengurus Setara Institut ya, Bonar Tigor Naipospos. Oke. Itu menunjukkan peranan dan kontribusi aktif dari pihak yang memang bukan menjadi korban, tapi dia berdiri di situ sebagai sebuah koalisi yang dimana di dalamnya bukan hanya melulu orang-orang berada ataupun yang menganut satu agama tertentu, tapi pasti melibatkan banyak partisipan dengan agama yang berbeda juga. Dari hal itu kemudian kita bisa melihat bahwasanya toleransi dari pihak luar, dari pihak-pihak yang memang melihat kondisi ini dari luar jendela, nyatanya mereka pun mau untuk mengambil langkah aktif berdasarkan fokus mereka masing-masing untuk bisa memberikan hak ataupun sarana yang memadai bagi para jemaah GKI Yasmin dalam menggunakan ataupun dalam melaksanakan kegiatan itu. Mengenai apa yang disampaikan ini. Korelasi mengenai teori masyarakat madani dengan esensi moral, prinsip nilai moral demi menjaga keseimbangan antara kebebasan seorang individu dengan kestabilan masyarakatnya. Itu sangat jelas kemudian bisa dikorelasikan dengan pemaparan di landasan teori seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Erlan juga saudari Syakira mengenai free public sphere, mengenai mengenai keteraturan sosial, mengenai masyarakat madani. Itu adalah beberapa komponen penting yang kemudian nyatanya aplikatif ya. Di analisis data ternyata betul-betul aplikatif untuk digunakan dalam rangka melihat sebuah fenomena ataupun studi kasus secara lebih nyata dengan pandangan dan juga wawasan yang lebih luas dengan disertai oleh kacamata yang lebih visionaris, yang lebih berwawasan luas dalam melihat suatu fenomena. Itu ada beberapa hal menarik yang bisa saya highlight dari penyampaian dari saudari Alneta ya. Namun terima kasih sebelumnya atas pemaparan yang sudah disampaikan. Habis ini kita akan menuju ataupun sampai kepada tahapan kesimpulan dan saran. Tapi sebelum itu kita manusia dan kita butuh istirahat. Nah, oke, kita ada break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Stay tune semua. Oke, kembali lagi bersama saya, Muhammad Rafli Aditya pertama sebagai moderator Anda di Fenomeno Show. Menguak setiap kasus intoleransi yang nyatanya masih banyak berkembang biak di tanah Ibu Pertiwi. Oke, kurang lebihnya break yang tadi kita laksanakan sudah cukup untuk menambah stamina, untuk kemudian mengembalikan performa dan juga mood yang betul-betul sesuai untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan pada bagian kali ini. Tapi sayangnya, waktu kita sudah sebentar lagi, dan kita sudah masuk ke dalam bagian kesimpulan serta saran. Adapun bagian kesimpulan serta saran adalah sesuatu hal yang penting untuk kemudian bisa mengkonklusikan secara garis besar apa sih yang kita teliti, apa sih yang kita temukan, apa sih yang kemudian kita diskusikan. Untuk mengambil ataupun menempatkan seseorang pada ruang kendali itu, saya limpah ruahkan kapabilitas dan juga tempat serta waktu kepada saudara Antonius. Silakan. Iya, makasih banget Mas Moderator, Mas Rafli. Saya sudah diberi kesempatan untuk bicara kali ini gitu loh. Bahwasannya seperti yang teman-teman kami bicarakan sebagai narasumber, konflik GKI ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun gitu loh. Bahkan sampai 15 tahun sampai saat ini gitu loh. Jadi konflik ini tuh nggak usai-usai gitu loh. Warga yang bersifat intoleran membawa dampak yang sangat besar bagi kegagalan pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor ini. Dapat disimpulkan bahwa seperti sifat intoleran itu sendiri mempunyai dampak yang sangat besar gitu loh bagi suatu hal gitu loh. Contohnya di sini ada pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor ini. Makanya dengan sifat-sifat itulah pembangunan ini nggak selesai-selesai gitu. Akan tetapi selain warga setempat, pemerintah Kota Bogor pun juga telah ikut campur tangan dalam masalah konflik ini gitu loh. Banyak terjadi seperti perdebatan antara pihak gereja, pihak pemerintah,
bahkan oknum-oknum intoleran yang tidak menyetujui dalam hal pembangunan gereja ini juga terlibat dalam konflik tersebut gitu. Konflik ini bisa dikatakan dipersulit lagi dengan seperti tindakan pemerintah yang bahwasannya itu cuek dan tidak peduli terhadap konflik GKI ini gitu loh. Walaupun pemerintah Kota Bogor pun ikut, dan bisa dikatakan bahwa pemerintah sendiri ini malah yang mempersulit untuk menyelesaikan kasus ini gitu loh. Akan tetapi bisa kita lihat lagi dari dukungan terus dan dukungan datang untuk membantu GKI Yasmin ini dikarenakan banyak sekali konflik GKI Yasmin yang tidak kelar-kelar gitu loh. Seperti contohnya ada koalisi lintas iman, ada bahkan juga HAM pun ikut berpartisipasi gitu loh dalam menyelesaikan dan ikut mendukung pihak GKI Yasmin ini. Bisa kita lihat seperti koalisi lintas iman dan HAM ini adalah organisasi gitu loh, organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung organisasi pun juga dapat dikatakan itu mendukung dan menjunjung rasa toleransi yang tinggi gitu secara tidak langsung dalam membantu kasus GKI Yasmin ini. Ya, seperti itulah. Tindak tanduk pemerintah yang cenderung kurang peka akan kasus GKI Yasmin sejatinya itu masih meninggalkan luka gitu loh bagi GKI Yasmin. Soalnya GKI Yasmin ini bisa dibilang nggak menemukan suatu titik terang gitu dalam penyelesaian konflik ini gitu selama 15 tahun sampai saat ini. Seperti yang narasumber Alneta katakan, hasil dari penelitian kami juga menunjukkan bahwa teori-teori sosial mempunyai hubungan dekat dengan keteraturan sosial antar umat beragama dalam kasus GKI Yasmin ini. Nah, itu dapat dilihat dari teori-teori sosial seperti teori masyarakat madani, studi kasus yang kami bahas juga. Selain itu juga ada nilai dan norma yang berdasarkan teori keteraturan sosial itu sendiri dapat kita terapkan, masyarakat terapkan di kehidupan sosial masyarakat yang memunculkan kehidupan yang harmonis. Dan tidak lupa juga ada teori yang seperti Syakira katakan, pendekatan fenomenologis juga dapat memberikan suatu pengaruh positif bagi masyarakat dan memunculkan sikap toleransi dan menghargai antar sesama manusia. Sekian sih kesimpulannya mungkin. Oke. Baik. Mungkin bisa saya kemudian bantu lagi ataupun membantu mengkonklusikan secara lebih rinci lagi ya mengenai apa yang sebetulnya patut untuk dikonklusikan dalam bagian kesimpulan. Seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Antonius, berarti memang bisa dinilai bahwasanya tindak tanduk dari pemerintah masih belum bisa menunjukkan langkah solutif ataupun langkah yang tergolong efektif demi menyelesaikan konflik. Namun di samping itu, dengan setiap penjelasan yang sudah disampaikan, peranan atau kontribusi serta presensi dari setiap koalisi dan juga organisasi yang memang menunjukkan fokus mereka dalam membantu para jemaah GKI Yasmin dalam memenuhi haknya sudah melakukan kewajibannya masing-masing. Sebagai umat beragama, sebagai manusia yang seutuhnya sosial ataupun peka terhadap permasalahan sosial, mereka sudah mengimplementasikan rangka hukum ataupun dalam rangka negosiasi terhadap pemerintah. Betul ya? Terlebih juga di bagian tadi analisis data, tadi Saudari Alneta menyampaikan bahwasanya melalui tindak tanduk ataupun bantuan tangan dari organisasi-organisasi tersebut sempat juga memunculkan ataupun menciptakan kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa menjadi sarana demi memenuhi hak asasi manusia ataupun hak individu dalam melakukan kegiatan ibadah, terkhusus pada para jemaah GKI Yasmin. Jadi mengenai kondisi tersebut kita sudah bisa melihat dan kita bisa kemudian korelasikan dengan teori bahwasanya hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ataupun penetapan 3 teori utama yang kita pakai dalam makalah ini ya Saudara. Masyarakat madani, keteraturan sosial, dan mungkin satu lagi bisa disampaikan satu lagi apa? Fenomenologi sosial. Oke, betul. Ya. Terima kasih atas respon cepat dari Saudari Syakira ini. Maka 3-tiganya itu aplikatif ternyata ya Bunga.
Tiga-tiga itu dapat dipakai ya. Betul, berarti sudah sangat relevan ya. Oke, dengan melihat hal tersebut berarti ya bisa kita konklusikan bahwa penerapan penelitian yang sudah digalakkan oleh kelompok ini dinilai sudah berada pada jalur dan porsi yang semestinya. Melihat kondisi intoleransi yang sudah diusahakan untuk bagaimana cara biar bisa toleransi itu bagi setiap pihak yang memang terkait di dalam kasus ini. Oke, mungkin Saudara Antonius bisa melanjutkan kepada bagian selanjutnya setelah kesimpulan. Untuk bagian saran ya dalam menanggapi kasus GKI Yasmin ini, mungkin sebaiknya dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kita di Indonesia sudah jelas kita menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan mengikuti perintah kepada pihak yang berwenang adalah salah satu solusi terbaik mungkin dalam menangani kasus ini. Akan tetapi mengingat kembali sifat pemerintah yang tidak peduli akan konflik ini, sebaiknya kasus ini dibawa ke pengadilan saja untuk ditindaklanjuti. Selain itu juga untuk pihak gerejanya sendiri, saran kami, mereka juga harus mendengarkan mengapa warga setempat tidak ingin didirikannya gereja di sana gitu loh. Akan tetapi warganya juga harus mempunyai sifat toleransi yang tinggi kepada pihak gereja agar masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan dibicarakan secara baik-baik saja. Untuk saran itu saja sih. Oke, ini bisa kemudian saya temui lagi benang merahnya dari apa yang disampaikan Saudara Antonius. Berarti dalam melihat kasus ini, kelompok menyarankan untuk lebih memfokuskan kepada ranah hukum sebagai upaya penyelesaian masalah yang lebih efektif dan solutif. Karena dengan penggunaan si kebijakan ataupun legitimasi dari hukum bisa lebih mengeratkan norma. Balik lagi tadi yang seperti disampaikan oleh Saudara Erlan, mengeratkan kembali norma atas nilai-nilai yang memang seharusnya ditanamkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Melihat perbedaan sebagai sesuatu hal yang lumrah di Indonesia itu sendiri. Dan selain dengan sifat pemerintah yang mungkin bukan maksudnya tidak peduli, namun agak kurang peka ya saudara ya, agak kurang peka untuk mencari langkah yang lebih solutif. Jadi lebih ditindaklanjuti untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana terakhir untuk memenuhi hak mereka dalam membangun dan juga bisa melakukan kegiatan peribadahan secara bebas di GKI Yasmin itu sendiri. Selain daripada itu tadi juga saudara Antonius menjelaskan bahwasanya harus terjadi konsensus di antara pihak gereja GKI Yasmin dan juga jemaahnya dengan masyarakat setempat agar kemudian bisa ditemui titik terangnya. Mengapa kondisi intoleransi tersebut bisa terjadi dan bagaimana caranya agar kedua belah pihak tersebut bisa menemui cara yang paling solutif demi menyelesaikan permasalahan tanpa harus membawa asas intoleransi sama sekali di tengah-tengah itu. Kurang lebih sekian ya. Betul banget. Betul banget. Oke. Kalau kata Bapak Mario Teguh itu super sekali. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan, kesimpulan dan juga saran yang sudah disampaikan Saudara Antonius. Oke. Baik, kita sudah sampai pada akhir acara. Saya sedih, jujur, karena ini saya lupa untuk membeli tisu, jadi saya mengurungkan niat saya untuk berakting layaknya saya sedang menangis gitu ya. Namun tidak sampai di situ saja. Kami, saya, Rafli, Erlan, Antonius, Syakirah, Amalia, dan Alneta ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap penonton yang sudah memang melihat konten kami. Terima kasih kami haturkan kepada setiap anggota kelompok. Saya pribadi haturkan kepada setiap anggota kelompok yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dan sangat optimal dalam proses pengerjaan makalah dan juga podcast ini. Adapun kami semua secara ataupun selaku mahasiswa fenomenologi agama dari kelas F mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wilfridus Dimitrius Siga atau Pak Willy atas ilmu, atas wawasan, atas sudut pandang, dan setiap nilai moral maupun moral yang sudah diberikan kepada kami selaku mahasiswa yang diampu. Semoga apa yang Bapak sampaikan ataupun Bapak berikan kepada kami bisa bermakna dan kemudian bisa kami
bisa kami implementasikan secara baik dalam tatanan kehidupan sosial kami, secara sebagai seorang manusia yang seutuhnya manusia melihat keadaan sosial yang dimana kita harus peka terhadap hal itu. Kurang lebihnya sekian dari saya selaku moderator dan juga perwakilan dari kelompok 6 untuk melakukan penutupan terhadap podcast ini. Kurang lebihnya sekian. Apabila memang ada kekurangan ataupun kesalahan dalam proses menganalisa data dan juga menyampaikan argumentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap kesalahan yang diberikan ataupun kesalahan yang dilakukan semata-mata itu karena kami hanyalah manusia, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Dan terima kasih atas pengertian serta kontribusi dan juga atensi yang sudah disampaikan kepada kami. Sangat berarti untuk kami, dan kami berterima kasih atas itu. Akhir kata, sore ataupun malam kepada Anda dimanapun dan kapanpun berada. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya, I do appreciate. Mana nih kegiatannya sehabis ini? Mau ada penelitian lebih lanjut kan? Ada Udah dong. pasti Iya. itu dong. Ada. Iya. Oke, ada ya. Udah ngantri. Udah nggak? Sangat merasa bersyukur bisa berada di tengah-tengah manusia-manusia hebat seperti ini. Oke, Iya. silakan melanjutkan kegiatannya. Terima kasih banyak sudah mau datang di Fenomeno Show. Terima kasih banyak atas partisipasinya. I do appreciate it. Thank you. Terima kasih. Silakan lanjutkan kegiatan Anda. Sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Itu adalah kunci untuk bisa bertahan sejauh ini. Jangan lupa divaksin. Kalau misalnya kita cepat divaksin, cepat pula kita kuliah offline. Itu. Oke. Semoga kita bisa bertemu di kampus 3 Universitas Katolik Parahyangan tercinta. Kita bisa berkumpul bersama di bawah pohon rindang tamsik. Oke. Amin, amin. Oke, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua.